Oke, pagi teman-teman. Saya Sampedia, admin Sampedia, mengucapkan selamat tahun baru 2026. Ya, jadi kita kalau buat teman-teman yang baru join, kita di tahun 2025 performance-nya puji Tuhan sangat-sangat baik ya. Jadi strategi pendekatan kita bisa untung besar itu dari main narasi. Ya, main narasi, main momentum. Jadi kita lebih main ke swing yang panjang. Tapi tenang aja teman-teman yang buat main pendek, main scalping kita juga siapin. Tapi yang membuat portofolio kita gainnya paling besar itu adalah di swing ya, di swing main narasi. Oke, langsung aja saya akan bahas dikit ya ini kan karena besok Jumat juga ya. Jadi gini teman-teman, biasanya market itu bisa ramai karena orang menggunakan leverage atau margin dan cenderung pada hari Jumat itu jarang orang akan pakai margin ya kan. Jadi lebih seringnya pakai margin itu dari hari Senin teman-teman karena ada aturan T plus 4 kan. Jadi ya mungkin besok akan euforia ya akan euforia awal tahun seperti biasa. Ehm, tapi saya rasa Senin akan lebih baik sih. Cuman ya udah kita langsung masuk aja ya. Pertama dari IHSG ya teman-teman, IHSG kita ini semenjak zaman Purbaya itu naiknya enak banget ya. Semenjak September ini ya. September ini pengumuman Bu Sri Mulyani dicabut ya ganti Purbaya habis itu kita all time high terus nih, all time high terus terus dan terus. Nah, jadi semoga 2026 bisa lebih enak lagi ya. Tapi saya rasa teman-teman namanya juga market itu biasanya dalam satu tahun tuh pasti ada mini crash ya. Pasti selalu ada mini crash. Ya, jadi yang perlu saya wanti-wanti teman-teman adalah di akhir Januari ya, karena ada pengumuman free float. Pengumuman free float MSCI 31 Januari. Menurut saya ini akan menjadi sangat-sangat apa ya? Kalau hasilnya jelek itu pasti hancur sih market. Ya, kemarin apa di rootnya BI itu ya BEI ya Bursa Efek Indonesia udah pergi ke US ya untuk ketemu direksinya Morgan Stanley ya. Jadi kita semoga ada hal yang baik lah. Ya ini kalau teman-teman boleh baca aja. Ya, MSCI mempertimbangkan aturan baru yaitu free float atas nama PT itu tidak dihitung. Ya jadi ini teman-teman boleh baca aja ya. Boleh baca karena ini nih. Meskipun demikian laporan KC tidak akan dipakai serta-merta untuk menghitung ukuran free float sebuah saham. Nah, jadi memang kemarin tuh ada isunya bahwa mereka akan menggunakan laporan dari KSEI ya. Ya ini. Tuh, MSCI berencana menghitung free float saham Indonesia menggunakan data registrasi KSEI. Ya, jadi kalau memang 31 Januari pengumumannya tidak sesuai harapan investor, saya yakin IHSG pasti akan jeblok. Jadi mungkin dekat-dekat akhir bulan kita mulai apa ya, amanin posisi dulu ya, amanin posisi. Oke, gitu aja. Sekarang saya akan masuk teman-teman untuk tahun 2026. Entah kenapa saya yakin ya, kalau misalnya teman-teman cek nih, dolar, oh sorry, nggak bisa ya. Jadi kita kalau lihat itu, ini salah satu indikator yang sering saya lihat, yaitu namanya DXY. Ya teman-teman bisa lihat ya DXY ini adalah indeksnya US dollar. Ya di mana? Ya di mana semenjak zamannya Trump dia tuh selalu pengen dolarnya itu murah ya. Dia ingin dolarnya itu memang jatuh teman-teman. Kenapa? Karena dia pengen naikin jumlah ekspornya dia. Ya kalau mata uang yang murah ya orang akan lebih berkenan untuk ngambil barang dari negara tersebut. Ya sama seperti Cina tuh. Cina kalau teman-teman perhatiin mata uangnya kan terus melemah. Jadi memang Cina salah satu negara eksportir terbesar gitu. Jadi kita bisa perhatiin kalau di XY ini di tahun 2026 melemah, maka komoditas itu cenderung akan naik. Ya, ini saya udah lihat harga batu bara dunia ya. Kalau kita lihat teknikal ini rasa-rasanya ada potensi untuk naik. Ya, karena ini kan udah konsolidasi lama nih teman-teman. Jadi dia naik ke 120, naik ke 150 aja itu udah eh, akan euforia sih menurut saya ya. Jadi gitu sih kalau pandangan saya tahun depan
sektor apa yang main? Saya rasa Konglo pasti main karena mereka masih ada apa ya, ngejar deadline ya, ngejar target. Kemudian kalau memang nanti growth dari pertumbuhan Indonesia bagus, maka kemungkinan investor asing bisa masuk lagi ke saham-saham blue chip kita ya. Tapi kalau selama masih belum, rasanya sulit. Oke. Nanti saya juga lagi bikinin materi buat teman-teman yang masih pemula, yang masih baru, agar bisa lebih maksimal lagi ya belajarnya. Jadi kita nggak hanya ngasih rekomendasi, tapi kita akan bikinin materi juga. Oke teman-teman, gitu aja. Makro dikit aja ya, pembahasan makro. Mungkin buat teman-teman yang baru masuk, kita akan memegang beberapa saham pemenang ya, saham yang kita cukup yakin untuk tahun 2025, 2026 sorry. Ya, yang pertama ada Raja nih, kemarin teman-teman pada nanyain saya belinya di berapa ya Raja. Kita lihat. Oke, kita lihat untuk Raja saya rasa cukup menarik ya, cukup menarik karena eh ya Pak Happy ini masih ada kepentingan ya, masih ada kepentingan. Jadi Raja kalau ditanya area beli ya, sorry lagi pilek. Nah ini ya area beli pertama untuk Raja ini saya tulisin aja ya. Atau nanti saya screenshot di grup aja kali ya. Raja itu 5.800 sampai 6.000 area beli. Ya, jadi rasa-rasanya sih dapat. Oke. Ini ini area entry ya, dia harusnya MA 200-nya masih kuat ya. Ya 5.800 sampai 6.000 area ideal untuk entry ya. Raja itu yang pertama. Potensinya berapa ya? Saya rasa kita liatin teknikalnya aja itu kemarin di level ini kan level pertama udah achieve ya 7.400. Nah, ya kita bisa tarik lagi estimasi ya 8 ribuan lah, 8.500 juga masih rasa-rasanya achievable. Dan bahkan kalau memang hold untuk setahun, saya rasa beggar sih kemungkinan besar aja bisa beggar. Oke, kan nanti ada IPO anak usahanya juga. Jadi kalau teman-teman cek dulu pas Raja IPO Ratu itu naiknya lumayan banyak. Jadi ini bisa jadi momentum juga ya. Raja ya yang belum punya barang boleh kumpulin. Ratu sama aja. Ratu mirip-mirip sebenarnya mirip-mirip. Jadi entry enak itu Ratu di level hmm, ya batasin dulu sampai 99 ini deh 9475 ya. Saya batasin 9475 dulu buat entry. Ini harus sorry ini 9625 ya. Jadi area entry ideal itu untuk Ratu itu 96 sampai 98. Ya, tapi ini kan sebenarnya tipis nih teman-teman. Jadi em, kalau dia memang visit ke level ini ya, ke level 9.000 sampai 9.100 itu kalau mau average down masih boleh. Ya, Ratu plannya sih gitu. Ya, semoga aja dia 96-nya kuat nih, 96 kuat. 96-nya kuat, lalu dia rebound ya, 96 kuat. Ya, baru rebound ke atas 10.000. Ya, semoga saja seperti itu. Oke, itu untuk Ratu. Ya, lalu kita bahas yang saham besar-besar dulu ya, teman-teman ya. Petro. Eh, 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 Saya rasa sih ini bentar lagi akan bikin new all time high ya. ATHD 11.250 teman-teman. Jadi kalau yang mau beli Petro, pilihannya ada dua. Ya, dia koreksi ke bawah nih ke 10.000 sampai 10.200 itu supportnya. Atau teman-teman beli di resistannya. Atau dia pas dia buy on breakout ya. Pas dia mau breakout, teman-teman boleh spekulasi untuk beli. Oke, ketika dia breakout, teman-teman kalau mau beli silakan. Tapi porsinya harus lebih dikit. Oke. Nah, kemarin saya lihat Bull itu ada transaksi crossing ya, crossing si Sinarmas ya tanggal 30 tanggal berapa yang kemarin ya? Tanggal 30.
Tanggal 30 transaksi nego sinar emas di benar nih DH kan sinar emas sekuritas di average 400. Ya, jadi bull buy aja ya. Sorry. Bull 400 sampai ya 420 sih oke lah. Oke. Bull area beli di sini ya. 400 sampai 420 dulu. Ya, sebenarnya sih kalau ngomongin divergence, ya divergence sih target dia sih 420 penurunannya karena kalau dia jebol 418 lah, dia akan ada potensi visit ke bawah 400 nih. Ya, jadi buat bull kita batasin risiko dulu 400 ya teman-teman. 400 398 ya, 398. Jadi cut loss-nya itu yang pertama di 398. Oke, 398. Harusnya sih mantul ya. Oke. Bull, oke. Saham keempat ya, bull. Kemarin apa ya, WiFi ya. WiFi ada yang nanya. Teman-teman kalau perhatiin ya, tahun 2026 Piala Dunia itu mulainya tanggal berapa ya? Piala Dunia. Laga pembukaan itu 12 Juni ya. 12 Juni. Nah, ya jadi teman-teman kan kalau ingat euforianya apa namanya? Piala Dunia kan ya, semua orang pasti nonton ya. Jadi mereka akan mencari potensi kemungkinan alternatif internet murah ya, salah satunya WiFi. Oke, ini saya delete dulu deh, takut mengganggu ya. Ya, jadi WiFi menurut saya masih potensi ya teman-teman. Ini pantau aja EMA 200-nya di level 3100 ya. Dia harus kuat di atas 3100 kalau nggak dia ke 3000. Jadi kalau memang mau entry, rasa-rasanya sih dekat 3100 masih menarik. Ya, dekat ya 3100 lah sampai 3200 ya saya bikin area buy pertama. WiFi 3100 sampai 3200. Oke. Nah, ini dia buat entry WiFi. Potensi berapa ya? Kemungkinan di all time high lagi sangat besar sih. Jadi saya masih menarik sih, menurut saya masih masih cukup oke lah buat WiFi ya. Oke nih teman-teman, kalau mau lihat transaksi crossing tinggal lihat di sini aja nih teman-teman nih. Ya, ini dipilih di Stockbit, dipilih nego ya. Terus kelihatan deh dia transaksi nego di berapa. Oke, itu WiFi. Saya masuk ke saham yang lebih kecil ya. RM ya pada RMKO ya udah pokoknya pada support 300 deh. Udah gitu aja ya. Gampangnya gitu. Pada Nah, jadi kayak kalau misalnya memang saya ada info saham menarik, teman-teman, apalagi masih murah-murahnya, itu kalau teman-teman yang udah join, dulu saya RM info pada itu di level ini nih, di Oktober September nih, harganya saya masih dapat 80-an malah. Nih di sini nih, di sini saya infoin untuk beli pada. Ya, di sini saya infoin buat beli pada pas lagi turun-turunnya. Ya, nanti kalau misalnya memang ada yang menarik akan saya kasih tahu ke member ya. Pada kayak gitu pokoknya support 300 kalau mungkin tipis ya teman-teman. Sebenarnya agak susah sih main saham gini ya karena jujur pergerakannya itu terlalu liar. Ya, pergerakannya terlalu liar. Ya, ini juga dia belum konsolidasi terlalu banyak sih teman-teman. Jadi akan saya pantau ya mungkin stop lossnya di 298 aja deh teman-teman, 298 ya. Kalau memang jebol 298 kita expect-nya bisa dapat barang di bawah. Tapi kalau teman-teman nggak mau cut loss ya udah nggak masalah sih, nanti tinggal average down. Oke. Pada kayak gitu RMKO. Congrats yang beli RMKO ya. Ini ARA ya, semoga besok lanjut ARA ya. Jadi saya nggak rekomen dulu deh karena udah susah banget entry saham-saham gini. Ya, saya takutnya teman-teman malah nyangkut kalau saya eh, kalau saya
rekomendasiin lagi ya. Jadi gitu aja sih. Ini RMKO. Ya masih nggak rekomen deh. Kita cari yang lain aja. Apalagi ya? RMKO. Eh, saham nikel-nikelan nanti. Saham emas nanti. Antam, Arci. Oh, sorry. Saham Bakri ya. Saham Bakri. Ya, Bakri itu masih sangat menarik. Ya, Bakri masih sangat menarik. Ini sebenarnya simpel sih cara belinya ya. Ini kan teman-teman lihat last low-nya di berapa? 3,354. Ya, jadi area entry-nya sederhana aja, teman-teman ya. Yang di bawah nih 330 sampai 340 itu area baik kedua ya. Bumi 340, tapi kalau memang dia bertahan di atas 354, teman-teman juga boleh cicil ya. Yang jelas yang teman-teman ya, kalau misalnya dia nanti jebol di bawah 354 nih dengan volume yang besar. Nah, teman-teman jangan buru-buru ambil ya. Oke, dipantau aja nih volume. Ini kan volumenya kecil nih pas turun, jadi nggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba turunnya volumenya gede, itu teman-teman hati-hati. Oke, Bumi, VKTR sebenarnya menarik sih. Kalau saya lihat ya, VKTR ini menarik. Saya rasa Januari juga dia di atas 1.000 sih. Ya, ini resistnya kan di sini nih 935, pas ini 870. Kalau dari sini mungkin nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Nah ini, tapi sekali lagi ini saham agak liar sih. Jadi kalau memang teman-teman pengen spekulasi dulu, nggak masalah ya. Spekulasi dulu karena ini saya lihat arah-arahnya ke atas sih. Ya, VKTR silakan buy, cut loss di bawah 800 ya. Cut loss di bawah 800 atau boleh di bawah 770. Ya pokoknya 770 sampai 800 itu daerah cut loss. Oke. Jadi yang mau entry VKTR atau mau trading silakan. Ya cut loss-nya 800 sampai 770 ya. Yang mau cut loss cepat 800, yang mau cut loss-nya agak lambat 770. Ya, VKTR arah-arahnya ke 1.000. Oke, lalu saya masuk Bufa. Bufa saya masih ada barang lumayan banyak. Ya, masih menarik sih ini Bufa. Kemarin ketahan di MA 200. Ya, ini lagi koreksi. Koreksi volumenya kecil. Jadi yang mau entry silakan cut loss di bawah 1.300. Ya, cut loss di bawah 1.300, entry ideal 1.310 sampai 1.360. Ya, Bufa masih menarik. Ya, ini kan dia udah bikin higher high nih. Ya, dia udah bikin high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi dia udah bikin higher high kayak gitu. Terus apa lagi ya? Udah banyak sih, saya takut nanti teman-teman malah pusing ya kalau terlalu banyak ya. Bufa, IR, bukan IRX apa ya kemarin? Keter, jujur saya masih pantau-pantau ya karena belum masuk area beli saya. Nanti intinya kalau memang ada saham menarik, saya pasti infoin ya teman-teman, nggak usah khawatir. Yang baru juga nanti saya infoinnya di bagian chatting aja ya biar sorry, di bagian sinyal biar teman-teman nggak pusing. Oke, Net TV kita lihat IF baru masuk sedikit ya, jadi teman-teman udah boleh mulai nyicil nih ya. Udah boleh mulai nyicil Net TV ya sampai 140 ini boleh cicil. 140 sampai 150 silakan cicil ya. Tapi kalau takut nggak dapat barang mau hajar kanan silakan ya. Karena weekly-nya menarik ya. Ini weekly-nya menarik, sahamnya untuk pertama kalinya ya. Breakout di atas MA 100, MA 200 ini suatu pertanda yang baik ya. Jadi ini menurut saya sih menarik. Net TV menarik. Kalau nggak takut nggak dapat barang boleh hajar kanan dikit ya. Kayak gitu aja sih teman-teman. Untuk pilihan saham kita di tahun 2026 kurang lebih sih
gini ya, kurang lebih gini. Tapi nanti kalau memang ada narasi baru, nanti pasti akan saya infoin ke grup. Oke teman-teman, paling gitu aja. Thank you. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2026 kita semua cuannya makin banyak ya teman-teman. Oke, see you.